Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 hingga ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati dan di pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, di pagi yang indah ini mari kita kembali menghormat ke Allah kita, memberi pengagungan yang tertinggi bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan Tuhan, kami yang hadir pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, kami menyadari Tuhan kalau kami boleh datang itu semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan. Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami datang kepadamu memohon pengampunan akan dosa yang kami lakukan. Biarlah Engkau berkenan menyucikan kami, agar ibadah pada hari ini sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami menghargai kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, dengan hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bila saat ini Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, maka percayalah bahwa Dia pasti memegang tangan kita dan menuntun setiap kita. Sebab Dia adalah satu-satunya penolong dan penyelamat hidup kita. Apapun pergumulan kita saat ini, marilah kita datang kepada Dia. Kita berseru kepada Dia dan percaya bahwa Dia yang akan menolong setiap kita. Mari kita memuji Dia dengan menaikkan suatu pujian, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku,
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Mari kita berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Dialah penolong di dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Engkau gunung batuku Tuhan, dan Engkaulah pertahananku. Hanya padamu Tuhan kami mau berseru. Yesus, kau kemenangan. Bersama kita katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus. Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kedamaian kita. Di dalam masa-masa sulit sekalipun, bahkan ketika dunia meninggalkan kita, Dia Allah yang tetap setia berada di sisi kita. Oleh sebab itu hanya Dialah Allah, satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan dan dapat kita percaya di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dialah
Dialah satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. benar Tuhan, hanya Engkau. Satu-satunya yang ku percaya. Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau sandaran kami Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dialah satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, kita tidak bisa berjalan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu Yesus yang menuntun langkah kita, sebab hanya Dia pribadi yang dapat dipercaya dan dapat kita andalkan melebihi siapapun juga. Dialah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong setiap kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati, kita menaikkan pujian, Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Dialah pribadi yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Hanya Yesus yang kita perlukan. Mari kita pujikan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari bersama kita katakan, Yesus. Yesus Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah
Tuhan yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang selalu ada bagi kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama dari firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Di mana kami berada, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kiranya hati dan pikiran kami boleh terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dalam beragam situasi gitu ya. Dalam beragam situasi walaupun mungkin sudah cukup lama ya, sudah beberapa bulan kita tidak bertemu secara offline. Tapi kita bersyukur kecanggihan teknologi itu bisa mempertemukan kita secara online gitu ya. Dan kiranya saya berharap sekali salam sehat untuk kita semua dimanapun jemaat dan saudara-saudara GKI Lian Rungkut ini berada pada waktu beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kita kesehatan. Nah, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah andalkan Tuhan di masa kritis. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari Yeremia pasal ke-17. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kita bersama-sama mencoba hari lepas hari mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tema kita adalah mengandalkan Tuhan di masa kritis, saya mencoba mengajak kita untuk melihat gitu ya, untuk melihat apa arti gitu ya, apa arti mengandalkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya ambil ya dari yang secara umum saja dalam KBBI, kata mengandalkan artinya adalah menaruh kepercayaan kepada gitu ya. Jadi kita menaruh kepercayaan kepada siapa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dikatakan juga menjamin akan kesanggupan atau kekuatan atau kemampuan seseorang. Jadi kita katakan bahwa berarti saya menjaminkan diri saya misalnya kepada orang tua saya, maka saya akan menyerahkan semuanya kepada orang tua saya itu. Kurang lebih demikian gitu ya saudara-saudara. Jadi kita menaruh kepercayaan kepada siapa? Kalau kita bilang kita anak Tuhan, tentu kepada Tuhan, harusnya begitu ya. Kemudian kata mengandalkan juga gitu ya, kalau kita melihat di Alkitab itu juga bisa diartikan menyandarkan. Mengandalkan itu menyandarkan, menggantungkan, mempercayakan gitu ya. Jadi pada saat kita saya selalu menggambarkan, mempercayakan atau menyandarkan, menggantungkan ini sama kayak anak kecil. Saudara-saudara pernah lihat nggak? Ada anak kecil yang masih mungkin kurang lebih belum 1 tahun. Biasanya papanya suka gendong dia, terus suka kayak dilempar ke atas, terus nanti disambut lagi. Kan kita ngebayangin dia, kok kenapa ya anak itu waktu hei sayang, terus hahaha gitu, bener gak ya? Ketawa terus digendong lagi. Saya ngebayangkan saudara harusnya kan takut gitu ya. Gimana nanti kalau bapaknya ternyata gak bisa gitu ya. Ternyata bapaknya lepas tangannya terus akhirnya jatuh. Anak kecil gak berpikir begitu. Karena dia sungguh-sungguh menggantungkan, mempercayakan dirinya kepada papanya.
Sehingga yang muncul adalah ketawa, senyum gitu ya, ngakak gitu ya. Disuruh ngulang juga 4-5 kali juga mau gitu ya. Padahal sebetulnya saudara-saudara ada resiko di dalamnya. Ada resiko bisa saja dia jatuh. Nah kemudian kita lihat lagi saudara. Saya mengatakan tadi kalau tadi sudah kita mengertikan arti kata mengandalkan. Selanjutnya kita akan melihat arti kata kritis ya. Kritis itu apa sih? Dikatakan itu dalam suatu keadaan krisis, gawat, genting. Gitu ya. Dikatakan dalam keadaan yang paling menentukan kalau dalam sebuah usaha berhasil atau gagalnya sebuah usaha. Dengan kata lain sama misalnya kayak sekarang Indonesia beragam negara karena corona ini, karena pandemi ini gitu ya. Kita nggak bisa ngebayangkan bahwa sesungguhnya kita sudah sampai di titik Surabaya sempat hijau sekarang merah lagi saudara. Kita mungkin lagi kalau kita nggak betul-betul bijaksana gitu ya, pemerintah juga tidak diberi hikmat oleh Tuhan, kita sebetulnya dalam posisi kritis. Ada orang bilang gitu, ini kita nih sebenarnya genting atau menurut saya cukup genting. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin sekarang itu belum karena orang masih pakai tabungan. Betul nggak saudara-saudara? Kita masih punya, saya punya tabungan. Tapi nanti ketika ini masih terus, corona ini masih belum bisa berhenti, bisa saja akibat ini akan kerasa 1, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang. Oleh karena itulah gitu ya, kalau kita ngelihat ya mungkin wajar saja kalau ada orang yang khawatir. Wajar saja kalau ada orang yang muncul rasa takut gitu ya. Itu wajar saja. Tapi balik lagi kita lihat gitu ya. Tema kita adalah mengandalkan Tuhan di masa kritis. Dengan kata lain kita juga harus mengenal siapa Tuhan kita. Saudara, kesadaran kalau di dalam menjalani kehidupan ini, kesadaran kalau di dalam menjalani kehidupan ini, bisa saja kita mengalami masa kritis. Teman-teman, saudara-saudara, saya yakin sekali gitu ya. Maaf ya, terbiasa karena di anak muda, jadi teman-teman gitu ya. Jadi karena makanya saya muda terus gitu ya. Nah, saudara, yang saya ingin katakan adalah kita bisa sebagai kita anak Tuhan, nggak pernah tuh ada jaminan kita hidupnya enak-enak saja. Nggak ada kok, baca Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Nggak ada yang bilang oh pada waktu saya menjadi pengikut Kristus, pada waktu saya menjadi anak Tuhan, maka hidup saya stabil, nggak bisa sakit, nggak pernah kekurangan, nggak pernah kita gagal, nggak ada saudara. Oleh karena itulah kesadaran kalau dalam menjalani kehidupan ini bisa saja kita menjalani masa kritis. Karena itu penting bagi kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Nyanyi tadi kita nyanyi ya, satu-satu yang kuandalkan karena temanya mengandalkan Tuhan. Kayaknya lagunya sudah disiapkan ke situ semua. Ngomong tentang kita mengandalkan Tuhan, berkhotbah berbicara tentang kita mengandalkan Tuhan, menyanyikan tentang mengandalkan Tuhan, itu mudah saudara. Tetapi itu ya, nggak mudah bagi kita untuk mengaplikasikan apa yang kita sebutkan itu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, bisa saja yang muncul adalah keraguan dan ketidakpercayaan. Saudara, dari mana? Kenapa anak itu ketika dilempar dia tertawa dan dia tersenyum? Dia percaya, dia kenal ini bapaknya. Sama berarti kalau saudara dan saya kenal siapa Tuhan kita, kenal siapa Bapak kita, saya yakin sekali kita akan tetap percaya dan kita akan berserah penuh hanya kepada Dia di dalam menjalani hari-hari kita ke depan ini. Saudara, mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 tadi. Saya akan mengajak kita untuk melihat dua tipe manusia gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sini saya menjelaskan sedikit. Jadi sebetulnya gitu ya, orang-orang atau bangsa Yehuda ini sudah diingatkan oleh Yeremia. Yeremia itu sudah mengingatkan bahwa kamu, karena mereka hidup itu tidak benar di hadapan Tuhan. Karena mereka hidupnya itu jahat di mata Tuhan. Sehingga sudah ada semacam nubuat untuk mengatakan bahwa mereka akan dihukum. Bahwa Tuhan akan menghancurkan mereka kalau memang mereka tidak bertobat. Nah kemudian kita lihat gitu ya. Satu hal saudara, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, Tuhan suka pakai satu bangsa lain gitu ya, untuk menghajar orang Israel atau orang Yehuda untuk membawa mereka kembali. Itu seringkali kita lihat. Dan dalam konteks ini Asyur, Babel itu dipakai diizinkan Tuhan untuk
membuat akhirnya orang-orang Yehuda ini mengalami ketakutan karena memang situasinya mereka suatu penghukuman yang Tuhan berikan bagi mereka. Tapi sayangnya gitu ya, mereka dalam kondisi itu bukan datang kepada Tuhan, tapi justru mereka mencari Mesir, mencari bangsa Mesir untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Itu kira-kira latar belakangnya supaya kita bisa paham ini. Makanya Yeremia di sini kita lihat dia mengatakan ada 2 tipe manusia. Dan menurut saya adalah ini sangat cocok juga untuk kehidupan kita. Pertama adalah tipe manusia yang mengandalkan manusia. Jadi orang yang mengandalkan manusia. Kata mengandalkan di sini diartikan jadi orang ini adalah orang yang betul-betul percaya, bergantung, berserah kepada kekuatan manusia, kepada kekuatan fisik manusia. Saudara, bisa saja itu ke dirinya sendiri. Saya orang hebat. Saya ingat sekali, satu kali saya ngobrol sama satu anak karena mungkin dia marah kepada saya karena saya tegur. Terus dia bilang apa? Bu Ida, 7 turunan harta orang tua saya nggak akan habis. Terus saya jawab, iya bodo amat, lu mau nggak habis nggak ada urusan dengan gua gitu ya. Ya urusan lu, bapak lu mau 7 turunan, 10 turunan gitu ya. Yang jelas adalah kamu saat ini seharusnya tidak begitu. Kamu tidak tahu etika yang harusnya kamu belajar untuk itu. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah dia percaya penuh harta bapaknya ini bisa akan menolong dia. Jadi dengan kata lain, ya gue juga gak kuliah, gue juga gak apa. Mungkin dia ngerasa saya akan aman-aman saja. Jadi dia menaruh kepercayaan itu kepada orang tuanya. Atau bisa juga menaruh kepercayaan kepada diri sendiri gitu ya. Dan yang jelas orang kayak gini di dalam Yeremia dikatakan dia akan menjauh dari Tuhan. Nggak bisa gitu ya. Orang yang berkata dia ngandalkan dirinya, dia ngandalkan orang lain gitu ya. Dia mengandalkan kekayaannya misalnya. Orang kayak gini nggak mungkin dekat dengan Tuhan. Kenapa dia bisa? Kok orang-orang yang mengandalkan diri sendiri adalah cirinya apa? Dia pasti merasa bahwa aku bisa hidup tanpa Tuhan. Nah inilah gitu ya. Padahal saudara-saudara kalau kita lihat, dia mengandalkan manusia. Manusia itu siapa sih gitu ya? Saya mengatakan bahwa manusia itu adalah diciptakan. Kan jelas di Alkitab dikatakan gitu ya, kita percaya dengan Alkitab. Oke, Tuhan buat dari debu tanah, kasih napas, gitu ya. Terus jadi manusia. Dengan kata lain diciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Bukan dia penciptanya gitu loh. Kemudian yang kedua, dia diciptakan, karena dia diciptakan dia terbatas. Nggak usah jauh-jauh lah gitu ya. Misalnya orang tua kita sehebat apapun ketika dia di luar negeri, kita ada apa-apa, lu mau teriak kan gak maha ada dia, nggak tiba-tiba muncul gitu loh. Terbatas gitu loh. Tapi kenapa menariknya manusia itu kok mau ya mempercayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya di tangan yang diciptakan dan yang terbatas. Nah itulah dikatakan bagaimana nanti endingnya kalau saudara-saudara memperhatikan dalam ayat yang ke-6. Itu betul-betul orang yang mengandalkan manusia hancur gitu ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami kebayang gak saudara? Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bisa saja mungkin waktu itu ya mungkin masih dia melihat seperti aman-aman saja. Saya masih oke, saya masih bisa menjalani gitu misalnya ya. Tapi di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan demikian. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dengan kata lain orang yang mengandalkan manusia, kalaupun mungkin saat ini terkesan kayak aman-aman saja, suatu waktu ketika dia tidak kembali kepada sang penciptanya, dia akan hancur. Itulah yang dikatakan oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda. Kalau lu gak bertobat, kalau kamu gak balik kepada Tuhan, maka kamu akan hancur. Nah itu tipe orang pertama saudara. Saya berharap kita tidak di posisi orang pertama ini. Tapi mari kita menjadi dengan tipe kedua. Tipe manusia yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang benar-benar percaya, menaruh harapan, berserah total kepada Tuhannya. Jadi betul-betul dikatakan ya benar-benar percaya, bukannya ngomong gitu ya. Kita mah sebenarnya sederhananya setelah gini. Kita nyanyi ya aku percaya gitu ya. Aku berserah kepada Allahku. Kita mungkin begitu. Coba tes atau alat ukurnya ketika kita pulang terus ada masalah, yang kita lakukan apa? Itu sih gampangnya kayak gitu sih sebenarnya. Saya teringat pada waktu saya melayani di sebuah tempat
di satu gereja. Saya tiba-tiba pusing. Waktu saya pusing itu, terus yang saya pikirkan adalah gue mesti minum obat apa ya? Terus saya mulai panggil satu anak pemuda, saya boleh dong beliin. Saya waktu itu ingat saya beli Panadol. Karena saya ini karena ada beberapa alergi obat, sehingga saya berpikir saya mesti cari obat yang memang udah biasa. Oke, saya minum Panadol. Setelah saya minum Panadol, nggak hilang. Jadi pusing saya tuh belum hilang. Terus saya mulai pikir lagi, tuh saya masih pusing, kenapa ya? Ada orang bilang, Bodrexin aja. Akhirnya saya bilang lagi anak pemuda itu, beliin gue Bodrex dong. Nggak nyampe 2 jam saya minum Bodrex, saudara. Udah minum Bodrex lagi, masih belum, gitu ya. Saya lupa obat ketiga apa. Gak ingat saya, pokoknya saya minum 3 obat dalam 4 jam. Terus tiba-tiba anak pemuda ini ketika beli obat yang ketiga, dia bilang kayak gini, Kak, kok gak doa? Dalam hati saya, waduh, anak pemuda jemaat ngingetin gua, STH gua tahu gitu ya. Gua nih STH, so tahu gitu ya, enggak ya. Saudara saya ngerasa bahwa, aduh ini kayaknya ada hal yang tidak tepat gitu ya. Kak, kok gak doa? Waduh, saya langsung ya. Ya, dari tadi sebenarnya saya memang tidak berdoa. Terus dia pergi, terus saya langsung masuk di kamar itu, di pastori itu. Saya langsung bilang, Tuhan, saya cuma minta 45 menit saya bisa berdiri. Setelah itu terserah Tuhan. Karena kasihan mereka mencari pengganti. Saya sudah diundang jauh-jauh, masa saya mesti tidak khotbah. Selesai, saya bisa tuh berdiri di belakang, terus saya duduk banyak ya, disuruh khotbah, sembuh. Maksudnya gini nih, setelah khotbah saya jatuh. Jadi setelah khotbah itu betul saya langsung duduk, saya langsung dibawa lagi ke pastori gitu ya. Saya pikir saya salah doa kayaknya ya. Tuhan, saya butuh 45 menit, nah gue kasih lu 45 menit gitu ya. Sudahlah ya. Maksud saya adalah saudara, itu realnya. Nyanyi satu-satunya yang ku andalkan. Keluar kita ngandalkan gak? Satu-satunya yang ku gue fales gak ya? Caya gitu ya. Gue baru sadar nadanya gimana itu ya. Tuh lagu tuh agak sulit tuh nada-nadanya ya. Satu-satunya yang ku percaya ketika kita keluar. Kenapa gue percaya Panadol? Kenapa gue pikirin Bodrexin? Kenapa gue mikirin obat yang lain? Sebetulnya kita seringkali sebenarnya ngomong dalam ruangan gereja. Begitu mudah kita merohanikan banyak hal. Tapi ketika kita berada di luar gereja, kita merohanakan banyak hal. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan benar-benar percaya, menaruh harapan. Jadi harusnya kan saya doa dulu. Setelah itu baru saya bilang, Tuhan, saya minum obat apa ya? Beri kebijakan ya, beri hikmat ya. Kan harusnya gitu. Kalau memang saya butuh obat. Tapi tidak. Saya percaya kepada Panadol jauh lebih membuat lupa akan sakit. Kan gitu kan iklannya. Lupa tuh gitu ya. Ternyata tidak lupa saya ya. Nah, kembali lagi. Padahal gue 45 tahun dibentuk di seminari. Saat lagi. Saudara bisa kebayangin gak tuh? Yang tiap hari baca Alkitab, saat teduh, gak boleh saat teduh kan gitu loh. Tiap kali duduk makan baca ayat, harus ngapal ayat. Dan saya selalu ingat sekali waktu saya masih kuliah, ayat paling pendek yang saya cariin. Tetaplah berdoa gitu ya. Saya cariin gitu ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Kejadian 1 ayat 1 kan kayak gitu ya. Tapi apa itu yang semua ada di dalam kepala itu? Ketika muncul persoalan hidup. Sejauh mana teologi pengetahuan Alkitab itu berbicara kepada hidup kita. Saudara, mudah. Bahkan berkhotbah sekalipun. Kalau Tuhan kasih karunia mungkin bukan hal yang susah bagi kita. Tapi persoalannya adalah mengaplikasikan khotbah itu. Itulah yang tidak mudah. Saya ingat salah seorang dosen saya berkata, Ida, khotbah itu baru dimulai saat si pengkhotbah melakukan apa yang dikhotbahkannya. Dan saat itu saya berpikir, aduh Tuhan, nggak mudah ya gitu ya. Nah oleh karena itu saudara, mari sama-sama kita belajar nih dalam menghadapi situasi saat ini. Sudah banyak tuh yang cerita ke saya jemaat gitu ya. Kayak nggak tahu nih setelah tabungan bulan ini habis, nanti mau makan apa nggak tahu. Sudah ada yang cerita. Sudah ada lagi yang cerita, saya nggak tahu lagi nih. Ini posisi karena mungkin ada usaha yang memang naik daun gitu ya. Awal-awal mungkin masker itu naik daun ya. Tapi kan sekarang saking banyaknya orang sudah beralih ke masker juga mesti ini lagi. Tapi yang namanya jualan baju itu turun drastisnya luar biasa. Kenapa siapa yang mau pakai banyak baju? Oh kita kerja di rumah, benar nggak? Terus yang jual-jual make up itu ya lihat tuh. Saya ingat ya beberapa produk-produk itu turun harga semua kan. Kenapa? Tutup masker ngapain make up? Gue make up aja gara-gara gue khotbah nih makanya direkam kan.
Kalau kagak ya gue cuma pakai bedak Mars. Ini aja nih, makanya sudah hampir 4 bulan. Semua alat makeup saya nggak habis-habis ya. Gak tahu kenapa nggak dipakai, turun drastis. Mulai cerita, saya nggak tahu nanti ke depan mau ngapain. Saya waktu mendengar itu, iya nggak gampang. Saya mungkin gitu ya, kalau kita yang bekerja sama orang, takut juga kan dirumahkan. Takut juga kan, oke tidak dirumahkan, dipotong gaji. Padahal kita sudah atur semua. Gaji itu untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah oleh karena itulah gitu, saatnya mungkin saat ini corona ini, pandemi ini Tuhan mau pakai untuk kita bisa melihat siapa Tuhan yang kita percaya itu. Saya mau menuliskan beberapa hal tentang Tuhan. Tuhan itu pencipta. Kita tahu kan dari kecil kan? Tuhan pencipta langit dan bumi, kita tahu itu. Tuhan pencipta. Kedua, saya pakai sebenarnya 4P di situ ya. 1, Tuhan pencipta. P yang kedua, Tuhan pemilik. Jadi saudara bisa kebayang dia menciptakan kita dan dia memiliki kita. Terus ketiga, P yang ketiga, dia pemelihara. Dia bukan Tuhan yang setelah diciptakan, wah udah gue lagi males nih, terserah dah lu mau mati ya mati. Enggak. Baca dalam satu bagian firman Tuhan di Injil Matius. Burung yang burung saja dipelihara oleh Tuhan. Bunga dia sih. Dari kecil dari sekolah minggu udah tahu lagu itu kan saudara. Yang sudah belasan tahun puluhan tahun jadi orang Kristen. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan terlebih diriku. Kan kita udah tahu. Tapi sejauh mana lagu yang begitu sederhana itu berbicara kepada kita. Bahwa dia layak dipercaya karena dia adalah pemelihara hidup kita. Dan P keempat yang tidak kalah saudara, dia pengendali. Kalau dia mau menyelesaikan virus ini sekarang selesai. Kalau dia mau bilang bahwa Indonesia lepas dari virus corona selesai. Gampang tinggal ngomong. Oh waktu dia menciptakan jadilah ini, jadilah binatang-binatang, jadilah langit, jadilah matahari. Jadi kok. Tanah yang kita nih bahan dasar kita tanah saudara. Kita lihat nggak tanah, kebayang nggak tanah bahan dasar kita. Dibentuk-bentuk terus, jadi orang. Luar biasa kan? Terus kenapa pengenalan kita tentang Tuhan yang 4P itu, pencipta, pemilik, pemelihara, pengendali itu, kenapa tidak berbicara saat masa pandemik ini kepada kita? Kita ngomong, Tuhan itu tidak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan, lagu tok kata Tuhan. Dia Tuhan tidak terbatas, dia Tuhan yang maha hadir, maha ada, maha kasih, maha pengampun, maha pengendali, semua maha dia. Tapi saudara pertanyaannya adalah, Tuhan yang kita kenal, semua yang tadi saya sebutkan saudara, bukankah hanya sekedar kayak ya udah dia Tuhan yang begitu. Kenapa ya kita nggak belajar untuk ya serahkan semua pergumulan kekhawatiran kita kepada Tuhan itu. Mulai kita berkata Tuhan ya diri kita milik Tuhan kok gitu loh. Oh Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengasihi kita kok gitu loh. Dan dia Tuhan yang bisa mengendalikan semua. Kalau dia memang Tuhan yang bisa mengendalikan semua, kenapa kita nggak menyerahkan semua kepada Tuhan? Kita mungkin berpikir, ya aku takutnya nanti gimana ya? Ya takutnya nanti malah A, malah B, malah C. Mungkin kita ada banyak kekhawatiran. Menurut saya karena kita terfokus kepada permasalahan itu. Waktu kita terfokus dan kita lihat nih, waduh nih udah gak laku nih. Siapa yang mau beli baju? Siapa yang mau beli ini? Siapa yang mau beli itu? Gak mungkin nih. Pikiran kita terfokus bukan kepada Tuhan yang hidup itu. Tapi terfokus pada pergumulan-pergumulan kita. Dan pada natur manusia ketika terfokus kepada masalah, dia gak akan bisa melihat Tuhan yang besar itu. Saudara, saya teringat ketika saya melayani di sebuah pos PI. Saya tidak tahu mungkinkah kita punya pos PI. Saya melayani di pos PI itu cukup lama gitu ya. Terus ada satu anak yang gak hadir. Anak itu tidak datang gara-gara mungkin sakit atau tidak tahu. Pokoknya 2 minggu, 3 minggu gak hadir. Minggu ketiga saya kunjungi. Saya datang. Saya masih mahasiswa semester 3, 4 kali saya lupa lah ya. Pokoknya tingkat 2 atau ke tingkat 3. Kemudian saya datang terus langsung mamanya nangis. Mamanya nangis. Oh Kak Ida. Nangis gitu ya. Karena kalau di sekolah minggu itu manggil Kak gitu ya. Itu daerahnya itu mungkin penginjil Sulaiman tau ya. Kalau Sulaiman tahu Mergosono ya. Daerah Mergosono karena kami sama-sama sempat dulu melayani di daerah Mergosono. Kemudian gitu ya. Terus saya pergi terus nangis.
Terus saya pikir gini, dulu itu saya tidak pernah berpikir ada manusia yang gak bisa makan, saudara. Di kepala saya itu sinetron yang dilebih-lebihkan. Masa nasi aja gak ada? Gak mungkin kan? Kalau uang sekolah gak ada, bisa. Tapi kalau cuma makan, itu mah gak ada. Dia ngomong, dia ditinggal suaminya ya maaf ya sama yang lain tinggalkan dia dan anaknya. Dan mereka memang hari itu tidak punya uang sama sekali dan tidak bisa beli beras. Yang saya ingat saat itu adalah becak itu 2.000 dari Mergosono ke Saat, 600 rupiah angkot, 1.100 itu beras yang bagus, yang agak nggak bagus 900 rupiah satu gantang. Satu gantang tuh 1 kilo ya. Aku lali ya, maksudnya segini lah ya. Pokoknya segantang ya, ada tempat yang gede itu kan segitu lah ya. Nah, kemudian saya punya uang tinggal 5.000 di dompet. 5.000 bukan 1.000, ya 5.000 satu lembar. 5.000. Terus saya sendirian kan, saya pikir waduh. Terus saya bilang, tenang ibu, mari kita berdoa ya. Biasanya hamba Tuhan kan pintar berdoa. Terus mulai saya berdoa, Tuhan sang pencipta alam semesta gitu ya. Wih, doa gue keren Pol, kayaknya gak pernah gue sekeren itu berdoa. Bukankah tingkap-tingkap langit, tolonglah ibu ini. Tapi Roh Kudus berbicara ke saya, kasih duit lu. Terus saya mulai lagi, Tuhan sebentar lagi sama seperti siapa itu, Elia atau Elisa ya? Elia ya, yang dikasih burung gagak. Ayo saya tes, padahal gue yang lupa ya. Terus dikatakan seperti dipelihara oleh burung gagak Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga ibu ini. Tuhan akan mengutus orang untuk memberikan beras. Luda yang ngasih. Aku pulang naik apa Tuhan? Wis 6:30 ya. Dalam hati, saya nggak dengar Tuhan ngomong langsung ya. Enggak, kalau gitu mah gue kasih langsung, takut gue ya. Enggak, tapi Roh Kudus kayak ngomong tuh, kasih dah. Akhirnya saya putuskan, saya cari warung dah. Gue bagi, dia 3.000, gue 2.000. Kan kok naik becak. Jadi pas dong, berarti saya masih lebih baik loh. Ada orang mana mau ngasih kayak gitu. Nih gue ini orang baik loh, jangan salah. Enggak ya. Saudara pada waktu itu akhirnya saya keluar. Baik ibu, bye-bye gitu ya. Saya cari warung, tidak satu warung pun buka. Saya mulai gelisah. Waduh, ini kalau gue pulang gue bawa duit gue gak ngasih. Gue bisa gak tidur nih. Kayaknya gue bisa gelisah nih. Udahlah nekat aja lah saya pikir gitu ya. Percaya aja sama Tuhan. Kalaupun gue jalan kaki kayaknya dari Mergosono ke Saat itu kau jalan kaki berapa ya, 1 jam kali ya, 1 jam lebih saya nggak tahu. Yang saya ingat kami di Saat dulu belum boleh pakai celana panjang, jadi pakai rok. Dan yang kedua adalah pakai sepatu pantofel, tak tuk gitu. Aduh, nggak kayak sekarang bisa pakai kets gitu ya. Gue pikir waduh nggak apa-apa, ntar gue buka sepatu aja deh jalannya gitu ya. Saya sudah mikirkan seperti itu. Akhirnya saya balik lagi, ibu saya nggak punya banyak, ini ya saya kasih 5.000. Ibunya lihat, saya pikir gini 5.000 nggak 5 juta tante gitu ya. Kok bisa bahagianya luar biasa. Terus dia peluk saya. Terus dalam hati saya, ya lu bahagia gue menderita gitu ya. Gak apa-apa ya. Mengikut Yesus keputusanku ya. Salib di muka, dunia di belakang. Gak enak Pol ya Allah. Nah sudah selesai. Saya kasih duitnya, saya balik. Saya balik keluar dari rumah itu sudah sampai kayak, sudahlah ya, gimana lah ya sambil jalan. Waktu saya jalan itu, nggak nyampe beberapa, ya gue jalan 20 langkah kah, 30 langkah, gue nggak terlalu ingat lah. Pokoknya dari rumah itu agak jauh, terus tiba-tiba ada tukang beca yang bunyiin kelentung-kelentung itu lah, beca itu ya. Dalam hati gue dihina sama tukang becak. Lu udah tahu gue nol, dompet gue kosong gitu ya. Itu 5.000 terakhir, minggu depan kalau mak gue nggak kirim duit bulanan, gue pakai lagi untuk 600 ongkos. Jadi posisi saya nggak ada duit juga, di bank juga nggak punya duit. Karena saya termasuk orang-orang yang kurang mampu pada saat itu ya. Sekarang sama aja, enggak sekarang ya enggak lah ya. Nah, saudara-saudara pada waktu itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya dengar suara Ida. Saya kaget. Itu Tuhan, malaikat. Noleh, kakak tingkat saya itu gemuk. Saya nggak mau sebut lah ya namanya. Jadi dia naik becak tuh nggak pernah berdua, sendiri. Saya pikir kayak, waduh diselipin di mana gitu ya. Tapi entah kenapa, lu duduk sini aja. Kalau saya tahu ada becak menunggu saya nggak perlu bergumul memberikan 5.000 rupiah. Tapi persoalannya saya nggak tahu ada becak. Saya naik, thank you ya thank you ya. Dalam hati gue, mengikut Yesus keputusanku gitu ya. Sampai di kampus, di kampus tuh kita di kamar saya tuh 4 orang. Saya kaget, kami tuh punya meja masing-masing. Dan saya kaget di meja saya tuh ada amplop. Gue gak ulang tahun waktu itu, tapi dikasih amplop. Tulisannya untuk Ida Christine by Jesus Christ.
Saya lihat di situ ada uang 500.000. Saya mulai mikir, waduh, kalau gua tahu ini 500, ada becak. Saya perlu mikir gak sih ngasih 5.000 tadi? Saya rasanya pengen balik loh ke ibu itu, kasih lagi 500.000, saya balik 5 juta kan gitu ya. Jangan begitu, itu pikiran yang gak bagus gitu ya. Tapi setelah saya terima, saya sampai mikir gini. Pada waktu saya ingin menolong orang, pada waktu saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya pulang ke saat, bahwa saya akan selamat. Saya tidak perlu mengajarkan kreativitas kepada Tuhan untuk menolong saya. Air menjadi anggur, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Apalagi kalau kita ngelihat mujizat-mujizat Tuhan. Perlu gak sih Tuhan kita ajarin kreativitas untuk menolong kita? Gak perlu, saudara. Gak perlu. Karena itu mari sama-sama kita serahkan sama Dia, percayakan sama Dia. Mari kita aplikasikan firman ini. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Libatkan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Kekhawatiran kita serahkan. Dia Tuhan, Dia pencipta, Dia kreatif. Nggak usah diajarin, Dia akan menolong. Kita berkata, ini gimana usahakan gagal. Dia punya banyak cara untuk membuat usaha kita bangkit kembali. Di PHK. Dia punya banyak cara menyediakan pekerjaan bagi kita, bukan? Tapi kan belum ada. Sama kayak saya. Saya nggak tahu di depan ada becak. Makanya kan saat ku tak melihat jalanku, kan kita nggak lihat semua di depan, kita nggak tahu. Jangankan besok atau bulan depan, 1 menit lagi loh kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Oleh karena itu mari kita serahkan. Tuhan, aku khawatir, tapi aku mau belajar seperti anak kecil itu yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, CLBK bukan cinta lama bersemi kembali, cerita lama berbicara kembali. Tuhan yang lalu emang kita gak ada masalah. Saudara-saudara, ada kan masalah yang lalu kita ngadapi gak persoalan tahun lalu? Banyak. Kayak orang yang sudah usia 40-50 ya, kayaknya mungkin 50-an ya. Ngalami kan yang Mei 98 atau situasi yang katanya yang benar-benar secara ekonomi habis-habisan waktu itu. Kita lewati kan. Coba kita sekarang ketika kita ngeliat masalah di depan kita belajar bilang, kalau dulu Tuhan menolong, maka hari ini Tuhan akan menolong. Maka ke depan Dia akan menolong. Karena apa saudara? Masa depan kita, hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam menghadapi situasi saat ini ya Tuhan. Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi Tuhan. Kekhawatiran karena pandemi ini yang belum juga berakhir. Tapi ajar kami ya Bapa, untuk belajar percaya, menyerahkan, melibatkan Engkau di dalam seluruhnya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mampu, yang sanggup, yang layak untuk kami andalkan. Karena Engkau pencipta, Engkau pemilik hidup kami, Engkau pemelihara kami, dan Engkau pengendali hidup kami. Karena itu berkati ya Bapa setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka. Bergumul dalam bekerja, bergumul dalam usaha, bergumul dalam apapun itu. Ajar Tuhan kami bisa melihat. Pertolongan Tuhan mungkin tidak terlalu cepat kami dapatkan. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh menguatkan setiap kita, agar kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan segenap orang percaya di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian, Ku Perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku perlu Dia sungguh. Saat susah, ku tak ada kawan. Ku mau Yesus, ku mau milikinya. Meski orang tak perlunya, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu Yesus. Ku mau Yesus. Tiada yang mirip Dia di malam gelap, bukan dipandunya. Ku mau Yesus, musuhku menyerang, andalkan diri kan gagal. Ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu Yesus. Setiap kita perlu Yesus di dalam hidup kita, hanya Dia Yesus yang kita perlukan. Mari bersama kita pujikan bait yang ketiga. Ku mau Yesus, Dia yang ku perlu. Tak seorang yang mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah, yang penuh kasih dan setia. Ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu Yesus. Katakan ku mau Yesus. Ku mau Yesus. Setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu Yesus. Tiap hari ku perlu Yesus. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap hari kami Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur penyertaan-Mu begitu nyata kepada setiap kami. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan masih tetap setia kepada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan-Nya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Dan kiranya Tuhan yang berkenan atas persembahan kami, Tuhan yang berkenan memakai persembahan ini sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati ya Tuhan setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini, agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk Jemaat Elion. Kita doakan untuk rapat kerja atau raker majelis
agar bisa berjalan dengan lancar meskipun dilakukan melalui media Zoom. Kita doakan juga agar Tuhan beri hikmat kepada majelis di dalam memikirkan dan memutuskan program tahun depan sehingga bisa membangun jemaat dan mengembangkan gereja Elion di masa pandemi yang dampaknya akan tetap terasa di tahun 2021 nanti. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja kami dalam tangan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk rapat kerja atau raker majelis ya Tuhan. Walaupun raker harus dilaksanakan lewat Zoom, namun kami percaya Tuhan yang akan hadir tengah-tengah raker tersebut. Kiranya kami memohon tuntunan dan belas kasihan Tuhan untuk setiap majelis yang mengikuti raker. Kiranya Tuhan yang menolong agar Tuhan juga yang memberi hikmat agar mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, khususnya terkait keputusan untuk tahun depan ya Tuhan, terkait gereja Elion ke depannya, di mana tahun depan pun mungkin masih akan efek pandemi ini masih terasa, namun kami percaya Engkau Allah yang akan selalu menyertai, Engkau Allah yang akan selalu menuntun gereja kami Tuhan, dan biarlah raker ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya mari kita doakan untuk negara Indonesia. Kita doakan agar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi dalam upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia, sekaligus menangani pandemi COVID-19. Kita juga doakan agar pemerintah pusat dan daerah bisa menjalin kerjasama yang baik dalam melawan virus corona ini. Juga kita doakan untuk uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 ini bisa segera selesai, agar vaksin bisa segera diproduksi massal dan didistribusikan ke masyarakat luas. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di surga, kembalikan berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan untuk pemerintahan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberi hikmat kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang terbaik bagi negeri kami ini Tuhan, khususnya di dalam pemulihan perekonomian, juga di dalam penanggulangan COVID. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan bangsa ini. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan tengah-tengah negeri kami ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk uji klinis tahap ketiga ya Tuhan. Kami berdoa biarlah uji klinis ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, sehingga vaksin ini, pada akhirnya nanti vaksin COVID ini bisa segera diproduksi dan didistribusikan ke masyarakat luas ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan COVID. Biarlah kiranya mereka dapat bekerjasama dengan baik, mereka dapat bekerjasama dengan satu hati ya Tuhan, sehingga dapat mengambil kesepakatan keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan kami mau serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjawab doa-doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Ida Christine Sianipar. Kami bersyukur Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan boleh memimpin ibadah ini. Dan sebelum kami kembali dalam segala aktivitas kami, sungguh Tuhan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.